Ada nuansa yang berbeda antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Jika Masjidil Haram memancarkan energi yang luar biasa melalui tawaf dan sa'i, maka Masjid Nabawi memancarkan ketenangan, kelembutan, dan kesyahduan. Video kali ini akan bercerita tentang Masjid Nabawi, seperti tentang air zam-zam, pengajian untuk jamaah, pengajian untuk anak-anak, buka puasa bersama, ceramah berbahasa Indonesia, Raudhah, dan makam Nabi Muhammad SAW. Ini adalah denah Masjid Nabawi. Bagian yang berwarna merah adalah gerbang Masjid Nabawi. Abaikan nomor gerbang pada gambar ini karena sejak COVID, nomor gerbang berubah dari puluhan ke ratusan. Bagian yang berwarna kuning adalah bangunan Masjid Nabawi itu sendiri. Bagian depan masjid ditandai dengan kubah berwarna hijau, di mana tepat di bawahnya adalah makam Nabi Muhammad SAW. Di samping makam Nabi adalah Raudhah dan tempat imam untuk memimpin sholat. Persis di depan area Raudhah, ada jalur untuk berziarah ke makam Nabi, yaitu masuk dari pintu 1. Pintu di Masjid Nabawi berjumlah 42 pintu. Yang ini pintu pertama, yang sebelah sini pintu 41. Lalu di mana pintu nomor 42? Pintu nomor 42 adalah di sini, yang merupakan pintu khusus imam masjid masuk ke dalam masjid, bukan untuk umum. Pintu jamaah wanita berada di bagian yang diberi garis warna kuning, sehingga jamaah wanita bisa masuk Masjid Nabawi melalui pintu 12 sampai 15 atau pintu 23 sampai 30. Sedangkan pintu masuk untuk laki-laki adalah selain nomor yang tadi disebutkan. Pintu terbesar jamaah pria adalah pintu nomor 21 yang berada di bagian belakang masjid. Kalau ingin sholat di saf terdepan, jamaah pria bisa masuk dari gerbang 333, lalu ke pintu 21, dan terus saja berjalan ke depan. Maka jamaah pria akan tiba di bagian saf terdepan, yaitu persis di belakang Raudhah. Saf terdepan ini cenderung lebih padat dibandingkan saf di bagian lain di Masjid Nabawi. Jamaah pria juga bisa melakukan sholat di bagian atap Masjid Nabawi yang aksesnya ada di pintu 31, 34, 36, dan beberapa pintu lainnya. Ternyata area sholat di atas sangat besar. Pastinya para jamaah tidak perlu khawatir tidak kebagian tempat untuk sholat. Untuk menjaga sirkulasi udara, setiap pagi langit-langit di Masjid Nabawi dibuka. Inilah suasana di Masjid Nabawi setelah selesai sholat. Ada yang beristirahat, membaca Quran, ada juga yang kembali ke hotelnya masing-masing. Di setiap sudut Masjid Nabawi, banyak tersedia air zam-zam yang bisa diminum oleh jamaah. Jamaah harus memperhatikan bahwa air zam-zam tersebut ada yang air tidak dingin dan yang dingin juga. Yang ini air tidak dingin, yang ini dingin. Yang ini tidak dingin, yang ini dingin.
Cara meminumnya adalah mengambil gelas sebelah kanan yang tertelungkup, tekan tombol untuk mengisi gelas dengan air zam-zam, lalu setelah diminum, gelas kotor ditaruh di sebelah kiri. Air di dalam Masjid Nabawi semuanya adalah air zam-zam. Sedangkan air di luar Masjid Nabawi bukanlah air zam-zam, melainkan air biasa. Air zam-zam di Masjid Nabawi didatangkan langsung dari Makkah yang dikirim menggunakan truk-truk kontainer. Jumlahnya mencapai ribuan liter per hari. Setelah sampai, air zam-zam didistribusikan ke seluruh penjuru Masjid Nabawi. Setiap selesai sholat asar, di setiap sudut Masjid Nabawi diadakan belajar Quran untuk seluruh jamaah. Selain untuk jemaah dewasa, juga dilakukan pengajian dan murojaah atau setoran hafalan Quran untuk anak-anak. Hal ini dilakukan di banyak sudut di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menyediakan rak sepatu untuk para jamaah yang lokasinya di depan pintu masjid dan juga di seluruh pilar yang ada di dalam masjid. Namun sangat disarankan untuk selalu membawa alas kaki tersebut di dalam tas, karena kita tidak pernah tahu akan keluar dari pintu sebelah mana. Yang ini adalah lubang-lubang AC yang ada di setiap pilar. Kalau jamaah tidak ingin terlalu dingin, disarankan agar jangan berada terlalu dekat dengan pilar. Bagi jamaah yang membutuhkan kursi untuk sholat, Masjid Nabawi juga menyediakannya di beberapa tempat. Setelah digunakan, jangan lupa untuk dikembalikan ke tempatnya semula. Bagi yang ingin membaca Quran, Masjid Nabawi juga menyediakan Al-Quran berikut terjemahannya dalam berbagai bahasa. Saat ini, karpet di dalam Masjid Nabawi berwarna hijau, sama dengan di Raudhah, meskipun ukurannya lebih lebar dibandingkan karpet di Raudhah. Di hari-hari tertentu seperti Senin Kamis atau hari-hari berpuasa, Masjid Nabawi menyediakan makanan untuk berbuka. Setiap selesai sholat maghrib, di seluruh sudut Masjid Nabawi diadakan ceramah dalam berbagai bahasa. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, mimbarku ada di telagaku. Raudhah adalah area di Masjid Nabawi yang terletak di antara makam Rasulullah dan mimbar tempat Nabi Muhammad khotbah semasa hidupnya. Raudhah merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, sehingga seluruh umat Islam ingin berdoa di Raudhah.
Jika jemaah ingin berziarah ke makam Rasulullah, jemaah harus masuk dari pintu 1 dan keluar di pintu 41. Makam Nabi berada tepat di bawah kubah hijau di Masjid Nabawi yang berada di dekat pintu keluar 41. Demikian panduan dalam mengunjungi Masjid Nabawi. Bagi teman-teman petualang yang sedang menonton video ini, kami doakan agar banyak rezeki, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat pergi mengunjungi Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe ya.